mundur juga nggak ada artinya. Dari dulu kita pilih, giliran dipilih masyarakat kecil mana? Masyarakat kecil. Nggak ada masyarakat kecil yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi daerah lainnya di seluruh Indonesia. Karena Jakarta ini memang memerlukan orang yang baru ya. Saya lihat realita pembangunan di Jakarta tidak ada fokus ya, sehingga begini jadinya. Di sini kan bagus juga kayak di Solo gitu, pemimpinnya bagus kan. Kita kalau pemimpinnya bagus, rakyatnya juga bagus, Bang. Ya kan? Nama Wali Kota Solo Jokowi Widodo Sebelumnya mari kita saksikan yang menjadi tayangan editorial pagi ini. Politik mobil dinas Jokowi sebagai bandar. Salah satu pasangan calon yang minimalis, berkasnya masih sedikit. Hidup ini kan ada yang mengatur. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang sebelumnya kita tidak duga. Saya dulu punya ajudan, saya kan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Nggak pernah nyalami tamu, nggak pernah nyalami saya, karena saya nggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Dan itu salah satu yang saya alami, dari tukang kayu menjadi wali kota. Saya biasanya sampaikan itu kecelakaan, itu bukan cita-cita. Saya juga ada perhatian terhadap perkembangan di Solo. Terakhir ini kan nama Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kan cukup fenomenal ya, cukup membawa satu yang berbeda ya, sehingga menarik perhatian kami gitu. Geram dengan sikap PLN APC Solo yang memadamkan listrik di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi, Wali Kota Solo Joko Widodo langsung mendatangi kantor PLN APC Solo untuk menuntaskan tunggakan listrik dari bulan September sampai Desember 2011. Uniknya, pembayaran tunggakan listrik ini dilakukan secara tunai, sehingga membuat PLN APC Solo kebingungan. Kalau kemarin yang dimatikan hanya balik kota, mungkin saya nggak apa-apa, tapi yang dimatikan adalah untuk kepentingan masyarakat. Ajak kepada PLN agar apabila ada yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu didahulukan. Saya kira masyarakat juga bisa menerima ya. Tetapi kalau kita dilihat masyarakat ini punya kepentingan, ini cari enaknya sendiri akan berbeda. Boleh salaman? Nggak boleh. Nggak boleh. Pengen salim, Pak ya, pengen salim. Kalau untuk Pak Jokowi semuanya oke lah ya untuk masyarakat Solo. Ya kita berdoa mudah-mudahan beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kita selalu berdoa semua masyarakat, semua komunitas yang ada di Solo ini berdoa untuk Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga Jakarta nanti kalau dipimpin oleh Pak Jokowi menjadi sejahtera, menjadi semuanya lancar lah. Tetapi selama 5 tahun saya di Solo dengan uang 3,5 triliun, bisa saya bangun separuh dari jumlah pasar tradisional yang ada di kota Solo. Solo 530.000, Jakarta 10 juta. Itu bisa diselesaikan Solo luasnya 44 km, Jakarta 661 km. Itu bisa uang Solo 1 triliun, uang Jakarta 36 triliun. Nah, ini yang terakhir.
Yang diperlukan adalah sekarang ini adalah memutuskan, segera memutuskan. Saatnya masyarakat Jakarta menentukan sikap yang tegas, memilih pemimpin baru untuk Jakarta. Lihat Jakarta apa aja udah dilihat kan? Semeraut. Oh ya. Ada problem utama yang namanya macet. Blueprint-nya sudah ada. Yang diperlukan adalah kerjakan di lapangan. Kemudian lapangannya dikontrol secara ketat sehingga setiap proyek itu berjalan dan kalau ada masalah itu segera diselesaikan di lapangan. Macet ya nomor 1 ya. Udah lagi Bu? Udah aja dulu deh. Harapannya apa nih? Biar nggak macet lagi. Biar nggak macet lagi. Punya rumah di Bekasi, di Tangerang, kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk, hasilnya macet. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Bisa dilihat tadi pertumbuhan kendaraan. Kalau nggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Tram dengan sistem rel bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi, orang akan males lah pakai mobil. Misalnya di Tamrin, di Sudirman, Blok M menuju ke kota, itu diganti dengan rel bus. Ini kayak tram tetapi tidak dengan listrik, tapi memang hanya untuk jalur-jalur yang padat. Daya angkutnya lebih banyak, bisa 400 sampai 600 orang kalau gerbongnya dipanjangkan. Nama gue Tia, gue tinggal di Tanah Tinggi, Keramat Sentiong. Gue kuliah di Depok sambil part-time juga di daerah Pantai Indah Kapuk. Pertama, gue harus naik busway. Kalau gue harus naik angkutan umum, itu ribet banget. Habis itu, gue harus naik angkot dulu, supaya gue bisa naik kereta. Sebelum naik bis, itu pun harus naik ojek dulu. Habis waktu gue, tenaga, ongkos apalagi. Habis gimana ya? Gue bisa apa? Kan adanya cuma itu doang di Jakarta. Pengennya sih kayak di luar negeri. Kemana-mana, nyambung antar transportasinya gampang. Hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Dan yang paling penting, gue nggak khawatir telat. Gue harap sih pemerintah Jakarta punya solusi yang manjur ya buat orang-orang kayak gue yang kemana-mana naik angkutan umum. Didengerin dong. Semoga terwujud ya transportasi di Jakarta yang lebih baik. Perlu adanya kantor bersama yang namanya Land Transportation Authority. Ada otoritas yang jelas. Di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar Jakarta. Mereka berbicara bersama dan mencarikan solusi bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan transportasi. Saya kira Land Transportation Authority ini penting sekali. Setiap Jumat, di mana kita dengan seluruh kepala dinas, badan, pantau ini pergi ke kampung-kampung, pergi ke tempat yang punya masalah, juga pergi ke kegiatan dan program.
sudah ketutupan itu. Piponnya itu ya? Perawanan enggak, saluran dari sana itu tidak bisa masuk, jadi setiap hujan pasti banjir. Dan nanti kita keduk dari sana sampai ke bawah. Masyarakat harus tahu bahwa Jakarta ini 40% wilayahnya adalah wilayah di tempat yang cekung. Yang ini sangat rawan terkena banjir. Jadi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Ya, data yang ada di saya kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit. 4,3 triliun. Ya harapannya dirubah aja kota Jakarta biar jangan kebanjiran. Gitu. Rumah itu masih kebanjiran ya? Iya itu dia di belakangnya kali. Kalau umpamanya lurah perhatikan untuk warga, nggak mungkin ada warga yang masih dengan dana penguatan itu ada. Selamat datang Pak di wilayah Menres, banjir. Kita lawan banjir. Banjir di Jakarta ini kan tidak melulu airnya dari Jakarta, tetapi juga dari atas, dari Bogor dan daerah-daerah yang lain. Inilah yang di sana juga perlu kita keluar anggaran untuk di sana. Dibuat situ, ada anggaran untuk sumur resapan dan daerah-daerah tangkapan air itu perlu lebih dihijaukan. Saya kira memang ini kewajiban kita karena mau tidak mau nanti akan berpengaruh kepada Jakarta. Kemudian daerah yang cekung, yang ini ada kurang lebih 40% di Jakarta, diapakan? Ya dipompa, naikkan pompa ke sungai atau naikkan pompa ke laut. Tetapi yang namanya banjir tentu saja bisa diselesaikan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, mestinya ada yang namanya situ. Jadi 13 sungai yang meluncur ke Jakarta ini bisa sebagian airnya dibelokkan ke situ. Tapi yang paling penting yang saya lihat di lapangan juga drainasenya. Drainasenya itu tidak pernah dibersihkan, dikeruk. Sehingga dari gorong-gorong yang ada, misalnya gorong-gorongnya 1 meter, itu 60-70 cm itu sudah terisi oleh sedimen. Jadi yang terpakai hanya 30%. Ya air mau masuk kemana? Saya Yuni. Ya, seneng nggak Bu dikasih perahu ini? Seneng banget. Biar bagus di kalinya, biar kagak Biar bersih, biar sehat. Banjir. Biar nggak ada banjir. Itu Iya, biar perahu nggak ada itu banjir. digunain sama warga sini buat apa kira-kira? Buat ngangkut-ngangkut sampah. Oh, buat bersihin kali. Iya, bersihin kali. Saya sampaikan, pemerintah DKI punya uang 140 triliun 1 periode gubernur, sehingga bisa beli tanahnya, beli saja, dibeli buat embung, beli buat embung. Padahal anggaran kita ada 140 triliun selama 1 periode gubernur selama 5 tahun. Itu duit yang tidak kecil, itu duit besar sekali. Tapi kalau penggunaannya tidak betul, pemakaiannya tidak benar, tidak tepat sasaran, ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Masih ada 51 titik banjir. Walaupun Jakarta itu tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun. Jadi saatnya ya untuk Jakarta ini bisa berubah, ya saatnya sekarang. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta juga pandai untuk memilih pimpinannya. Dan saya yakin pasangan nomor 3 ini pasangan yang sanggup melakukan perubahan. Karena saya adalah orang Jakarta, jadi saya sangat tahu. Nggak tahu, saya bukan ahli itu. Nggak ngerti soal apa statistik, nggak bisa menang apa enggak. Cuman Jakarta butuh orang, butuh perubahan. Dan siapapun orang mampu membawa perubahan itu pasti didukung oleh rakyat, oleh masyarakat. Jokowi. Pak, rakyat Jakarta seneng nih. Wawancara ada Pak?
Iya, siapa yang diwawancara siapa? Sampean. Saya Ferry Setiawan, umur 31 tahun, berdagang di sini hampir 6 tahun. Masyarakat Jakarta pasti senang dipimpin beliau, karena beliau arif dan bijaksana. Kalau pimpinan-pimpinan yang dulu-dulu, masa bodoh, anak kecil, rakyat kecil. Kalau beliau menampung aspirasi rakyat kecil. Bahwa kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan saya sangat yakin yang namanya masyarakat, mereka mengerti sekali teori itu. Yang dibutuhkan adalah karakter teruji kita. Pak, kenapa milihnya Pak Ahok, Pak? Dari calon-calon yang dia yang paling muda. Orang yang bisa merubah itu yang muda. Pak, berpengalaman nggak, Pak? Masyarakat memang ada sebagian meragukan apakah saya bisa terjadi nggak tirani minoritas terhadap mayoritas. Jadi kalau Anda mau pilih kucing yang bisa tangkap tikus, jangan persoalkan warna kucing putih, kuning atau coklat. Yang penting bisa tangkap tikus. Dan yang di sini jago tangkap tikus. Terima kasih. Tetapi kalau saya melakukan tindakan apapun, standar saya adalah taat kepada konstitusi dan ayat-ayat di dalam konstitusi. Jakarta harus dibuat modern, tertata rapi, tapi manusiawi. Artinya tidak ada kawasan kumuh, yang ada adalah semua harus kita bangunkan model super blok. Mestinya kayak di Kuningan ini kan banyak kantor, Sudirman banyak kantor, di Tamrin banyak kantor. Mestinya di dekat itu tuh harus ada apartemen sedang atau rusun sedang yang harganya sedang dan harganya murah untuk karyawan. Dan tentu setiap orang mendapatkan sertifikat, bukan hanya surat izin tempat untuk usaha, tapi dia juga mendapatkan sertifikat hak guna bangunan di tempat-tempat dia berdagang. Yang terutama adalah ada pasar, ada puskesmas, ada ruang serbaguna, dan di atasnya ada rumah susun sewa subsidi yang tidak ada parkiran mobil. Kami yakin ini akan mengurangi kemacetan, karena pola transportasi makro yang kita bangun itu hanya bisa mengangkut 1,5 juta, sedangkan orang Jakarta sudah 2,5 juta yang bergerak. Kawasan kumuh kan rata-rata sertifikat dimiliki oleh swasta yang paksa jual murah, karena yang beli punya kewajiban membebaskan lahan itu dari kawasan kumuh. Nah kalau kami yang beli dapat tanah murah, dan yang dibeli kan tidak mungkin marah, pasti mau kerjasama kan, karena kami akan membangunkan super blok, kasih mereka. Kita dapat ruang terbuka hijau, dapat selesaikan kawasan kumuh, dan kita dapat membangun ekonomi dengan pasar tradisional lagi. Kalau tingkat SMA itu gratis nggak sekarang? SMA itu gratis juga, ya. Dari SMP, SD itu gratis. Terus berjalan sekarang? Iya, berjalan sampai sekarang. Ini sifat dia dari kecil sampai sekarang lah, ketemu dengan siapapun dia itu tetap hormat. Jadi dia itu tidak pilih siapa, entah orang itu kecil, muda, entah itu orang tua, apalagi orang tua gitu. Itu tetap deh. Itu sifat yang dia. Kelebihan dia itu seperti itu, Pak. Dia hormat dengan orang itu. Itulah kelebihan Ahok.
Saya pernah lihat beliau ya. Ada kakek-kakek tua lagi bawa kayu, pakai sepeda tua. Pas saya ada di situ gitu, pas saya dekat situ, berhenti loh. Kok ada mobil beliau gitu? Berhenti Pak. Ngobrol sebentar ngasih duit. Dan beliau kenal gitu. Banyak orang yang sudah dibantu oleh keluarga beliau Pak. Ini semua bermula dari ketika bapak saya meninggal. Saya juga mewariskan kewajiban sosial. Nah, saya mulai berpikir, saya tidak sanggup menolong orang yang susah dari segi pendidikan, perumahan, maupun kesehatan. Saya tidak sanggup membantu mereka lagi dengan uang pribadi saya. Karena itu saya berpikir, kalau saya tidak mampu membantu mereka, nurani saya juga sangat terganggu. Nah, kalau saya bisa jadi pejabat, saya bisa membantu seluruh masyarakat tanpa menggunakan uang saya. Jadi nurani saya tidak terganggu dan uang saya juga tidak kempes dompet saya. Memang bapaknya itu seorang peduli gitu. Nah, itu kenyataan itu memang sampai dianukkan kepada anak-anaknya gitu. Seperti sila kelima Pancasila kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap warga masyarakat di Belitung Timur, kalau dia bisa menunjukkan KTP Belitung Timur, maka dia berhak atas jaminan pendidikan kesehatan. Pendidikan gratis kan dulu Basuki, itu yang saya salut. Kalau rakyat tahu pemimpin dan tahu tentang dia, mungkin dia akan mengerti. Tapi kalau rakyat yang belum tahu, mungkin mereka akan terbawa sarah. Tapi kalau masyarakat itu udah tahu dengan dia,